Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Senin kita dari tim media Parwadi Online memasuki kampus SD Negeri Impres Kapasa. Oleh sebab itu pintu gerbang ini sangat memberi arti bagi setiap pengunjung. Ini anak-anak selesai pada ujian dan ulangan, naikkan kelas. Ini santai-santai karena mereka ini pada pulang selesai. Inilah kondisi suasana sekarang ini. Nah, ini para guru membuat satu laporan. Nah, inilah teman-teman mereka. Luar biasa SD Kapasa. Perlu kita sadari bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama seluruh stakeholder, khususnya masyarakat. Nah, kita sekarang memasuki kantor, jumpa langsung dengan kepala sekolah. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Pak, kami berterima kasih karena kami direspon dan diterima untuk bincang-bincang. Dari SD mana ini Pak? Impres Kapasa. Impres Kapasa. Tapi Pak, namanya lengkapnya siapa Pak? Pak Haji Sudirman ya? Sudirman SPD MPD ya? Seperti itu. Oh, Pak Sudirman, tabe. SD Kapasa, Bapak Pak Sudirman SPD ya. Alhamdulillah hari ini hari Senin Pak ya. Kemarin anak-anak sibuk melakukan ujian atau ulangan penaikan kelas. Bagaimana prosesnya ini Pak? Ada anak-anak yang tidak ikut ujian atau ulangan penaikan kelas atau ikut semua? Kira-kira bagaimana Pak Sudirman? Ikut semua Pak. Alhamdulillah. Kan ada susulan bagi yang ada halangan. Ya. Nah, itu jumlahnya berapa Pak? Semua siswa Pak, kelas 1 sampai kelas 5. Yang kelas 1 sampai kelas 5 350-an ya. Saya lihat dulu datanya yang kami laporkan ke pengawas. Sesuai dengan hasil pemantauan selama berlangsungnya, kami sudah mengirimkan ke pengawas data dari kami, hasil pemantauan yang ada yang berlangsung di sekolah kami selama pelaksanaan asesmen akhir tahun atau penilaian akhir tahun. Kami melaporkan 354 orang. 354 orang Pak nih. Tapi yang kemarin itu kelas 6 itu yang ikut ujian kelulusan berapa orang Pak? 58 orang. Wah, 58 orang. Berarti total jumlahnya itu 400-an Pak ya? Kurang lebih. Ya, ya. 39 ya? Ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan animo masyarakat tetap eksis menyekolahkan anaknya di SD Impres Kapasa ya? Ya, Pak. Sedikit ini Pak, tahun ini kah mulai 2-3 tahun yang lalu dilakukan pendaftaran secara online Pak ya. Ada kesan kah dari masyarakat bahwa pendaftaran siswa baru khususnya SD kayaknya kayak SMA, perguruan tinggi. Apakah bisa dibantu ketika ada orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya sama sekali tidak tahu tentang bagaimana prosedur sistem pendaftaran online? Misalnya dibantu Pak atau gimana? Ada teknik-tekniknya dalam pelaksanaan PPDB yang bagi orang tua yang belum terlalu melek dengan teknologi, khususnya bagaimana mendaftar secara online. Selain dibantu oleh panitia, juga kita meminta kepada orang tua supaya bisa mencari bantuan dari keluarganya atau tetangga yang bisa mendaftarkan anaknya secara online. Jadi sepanjang ini tidak ada masalah karena semua bisa kita atasi dengan cara yang tadi.
Artinya memang pelaksanaan pendaftaran online ini bukan harga mati, karena apa? Masih ada bimbingan, pendampingan, ya kan? Baik dari sekolah maupun dari keluarga semua. Silahkan, yang penting didaftar secara online, Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua, Pak, di kelas 1 itu yang kita mau terima, tentukah ada klasifikasi umur. Apakah umurnya mulai dari 5 tahun sampai sekian? Silakan, Pak. Ini kan kita masih menunggu Juknis, Pak ya. Oh, Jadi kita Juknis. belum bisa bicara. Ya. Terus yang kemarin-kemarin, Pak, dari 2022, Ya, itu kan sudah lewat. Ya. ya umurnya 6 tahun atau 4, mulai dari 4 tahun atau 5 tahun? Sesuai dengan Juknis tahun lalu, itu kan kita menerima yang usia 7 tahun. Oh, Pak. 7 tahun, Pak. Kemudian kalau kuota belum terpenuhi, baru kita menerima sampai 6 tahun. 6 tahun. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu jauh bergeser sistem persyaratan penerimaan murid-murid. Selanjutnya ini, Pak, sudah berapa lama Bapak di SD Impres Kapasa ini, Pak? Berapa tahun, Pak? Yang penting sebenarnya saya mau sampaikan, kami ini sekolah penggerak sedang menjalankan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ini tahun pertama kami di semester kedua. Alhamdulillah kelas 1-4 sudah Jalan. mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sudah mendapatkan pendampingan yang terus-menerus secara gradual, secara sesuai dengan strukturnya, programnya, dan sejauh ini seperti yang diinginkan berjalan dengan baik. Kami dalam tahap sekarang ini sedang menyiapkan proyek untuk di semester 2. Insya Allah pada minggu depan kita akan melaksanakan pagelaran untuk apa yang telah kami lakukan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, Pak. Jadi tahun kemarin kelas 1 4, Pak, atau tahun ini 3 5 atau bagaimana sistemnya, Pak? 1-4, Pak. 1-4 baru Kita menuju ke 25. 25 nanti menuju tahun depan 36, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi proses tahapan dan perencanaan sudah bagus, Pak ya. Terus harapan Bapak di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tentu beda dengan pelaksanaan kurikulum yang sebelumnya ya. Intinya adalah gimana kira-kira itu, Pak? Ya, sesuai dengan bagaimana kita memahami dulu. Iya. Dulu bagaimana kurikulumnya. Iya. Beda memang antara sekolah penggerak dengan yang sekolah IKM. Khusus yang sekolah penggerak itu kita memang disiapkan dari awal melalui banyak pelatihan yang sudah terjadwal, mulai dari pelatihan komite pembelajaran yang diikuti oleh kepala sekolah dan 2 orang guru. Itu arahnya supaya kita memahami dulu kurikulumnya, kemudian bagaimana nanti mengimplementasikannya, bagaimana perangkat-perangkatnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian kita melaksanakan IHT, in-house training di tingkat sekolah, melibatkan semua guru supaya guru itu punya pemahaman yang sama terkait dengan kurikulum mereka. Kemudian kami membuat perangkat mulai dari kurikulum, kemudian perangkat-perangkat guru. Kemudian setelah semua selesai, kami kemudian mulai menerapkan tahun ajaran baru 2022-2023 dengan menerapkan semua persiapan-persiapan tadi yang telah saya sebutkan, sambil kemudian kita evaluasi secara bertahap, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan.
secara gradual. Luar biasa Bapak ini Pak ya. Kita tidak biasa aja. Hmm. Kemudian kita sambil mengikuti pendampingan, ada refleksi namanya, ada PMO baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain yang dipilih oleh panitia. Itu semua supaya kami dalam rel yang benar dalam menjalankan kurikulum Merdeka ini. Malah sampai sekarang masih terus berlangsung dengan jadwal-jadwal yang sudah ada, sehingga harapan kami, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan bisa terus terjaga semangat, karena ini juga membutuhkan komitmen, semangat supaya ini berjalan terus dengan baik, tidak mundur, tidak kemudian down. Pokoknya harus semangat, sehingga semua yang menjadi program, baik program sekolah maupun program dari yang membina kami, BBGP, BBPMP maupun fasilitator itu kami bisa ikuti semua, kami bisa laksanakan arahan-arahannya. Jadi supaya kami ini sekolah penggerak bisa kemudian menjadi barometer lah dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu sendiri. Dan kami juga siap berbagi dengan sekolah-sekolah lain, berbagi praktik baik. Apa yang sudah kami lakukan di sini tentu bisa kami tularkan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Sudah ada beberapa yang meminta kami, cuma mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan terlaksana. Kami akan kunjungi mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kami akan berbagi. Itu saya kira masih banyak lagi yang perlu penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Ya, sangat menarik sekali. Panjang. Ya, sangat menarik ini kurikulum Merdeka, indikatornya bergerak Pak ya. Nah, satuan pendidikan, menurut saya sebagai pengamat pendidikan sekaligus wartawan pendidikan, luar biasa perhatian pemerintah memberikan respon kepada satuan pendidikan, antara lain adanya ya indikator kelulusan sudah kurang campur tangan pemerintah. Semua ditentukan oleh satuan pendidikan. Cuma barangkali masih mengikuti juklak dan juknisnya Pak ya, tentang kelulusan itu. Begitu juga dalam proses pelaksanaan PBM ya. Artinya apa? Kurikulum Merdeka betul-betul harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan mainnya Pak ya. Seperti itu. Tapi ada yang menarik Pak. Ketika siswa itu katakanlah ya sedikit agak lemah akademisi, tentunya para guru ini sebagai guru penggerak mencari solusinya. Kira-kira seperti itu Pak. Atau bagaimana Pak? Jadi katakanlah sekolahnya Bapak ini Pak ya silakan Pak. Di sekolah penggerak itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Semua anak sebenarnya punya bakat, potensi yang dibawa dari lahir. Ya. Allah. Ya. Jadi setiap anak itu dengan potensinya perlu ditumbuhkan. Ya, jadi ketika kita mendapati kelemahan ataukah ada sesuatu yang masih lemah pada satu anak, maka itu bukan berarti anak itu diponis bahwa dia tidak mampu, tapi mungkin dia punya kelebihan di sisi lainnya. Jadi ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu melakukan identifikasi, diagnosis terkait dengan potensi bakat-bakat yang ada pada muridnya masing-masing, murid kami, melalui
tes diagnostik namanya, yang dilakukan di awal tahun ajaran baru ataukah di awal mata pelajaran baru atau materi baru. Itu semua dalam rangka memetakan, jadi memetakan tingkat kemampuan anak, memetakan potensi anak. Jadi ada namanya tes diagnostik untuk untuk intelektualnya, ada untuk bakat-bakatnya. Jadi Ada dua macam. ya, jadi seperti itu Pak. Jadi database sebelum mendaftarkan diri anak-anak, setelah mendaftarkan diri anak-anak sudah rampung Pak ya database mereka. Iya. Keunggulan-keunggulan sebagai analisis SWOT sudah nampak. Jadi seorang guru ini beda ya cara penerapan guru-guru di tahun 80-an, 70-an. Karena begini, perkalian itu dulu kah pandai membaca, pandai menulis, pandai berhitung. Itu dasar sekolah. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka tentu sudah punya database dari anak yang bersangkutan. Dari situlah diagnosisnya ini dapat dibuat satu perencanaan. Nah, terus nanti ada perkelompok juga nanti Pak. Oh ini orang genius, ini kurang, atau disamaratakan dulu. Nanti proses berjalan baru kita melakukan klasifikasi. Sebenarnya bisa saja guru-guru zaman dulu juga melakukan pemetaan. Oh, potensi pemetaan. anak. Cuma mungkin sekarang kita lebih memberikan perhatian terkait dengan itu. Kalau mungkin yang lalu kita hanya melihat saja dengan sepintas, kemudian melakukan pemetaan secara tidak teradministrasi. Kalau sekarang kita lebih perhatikan, kita memang melakukan tes-tes yang khusus yang kita siapkan, kemudian kita berikan, kemudian melakukan analisis terhadap hasil tes, kemudian melakukan membuat kesimpulan untuk pemetaan anak. Itu mungkin yang berbeda. Saya kira guru-guru zaman dulu juga hebat-hebat. Tapi memang ini Pak. Tapi ini kan Ya. mungkin caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Kalau yang sekarang itu karena memang yang dia usung itu adalah bagaimana supaya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak ketika sudah ditemukan, dibuatkan peta-petanya, peta potensinya, kemudian guru memberikan pelayanan sesuai dengan potensi atau peta-peta anak, tingkat kemampuan setiap anak. Saya teringat Pak ya, tapi sebelum melakukan katakanlah pembangunan fisik, tentu ada dikatakan dengan survei lokasi. Nah, tentu kalau anak di sini melakukan pendaftaran penerimaan siswa mulai dari siswa kelas 1 awal sampai siswa kelas 6 akan melanjutkan lagi ke SMP, ke SMA dan SMA, itu sudah indikatornya berkesinambungan Pak ya. Sudah dapat dilihat secara kesinambungannya bahwa kemampuan mereka seperti ini. Baik ditinjau dari segi akademisi, ekstrakurikuler, dan kemampuan bakatnya di bawah. Kira-kira seperti itu atau masih ada yang lain? Harusnya seperti itu. Terus harapan terakhir untuk Bapak ini sebagai statement closing statement sebagai kepala sekolah SD Impres apa lagi? Kapasa, namanya siapa Pak? Sudirman. Pak Sudirman, silakan. Statement Saya terakhir. kira pendidikan itu adalah pekerjaan yang tidak ada hentinya. Mengelola pendidikan itu pekerjaan yang tak ada hentinya. Dan tantangannya itu besar, selalu berubah. Itulah juga kemudian ada kurikulum baru untuk menjawab tantangan masanya, zamannya, dan memenuhi kebutuhan orang-orang pada masanya. Makanya ada kurikulum baru. Kemudian kita harus komitmen sebagai ujung terdepan dari implementasi kurikulum. Kita harus komitmen, harus berkolaborasi, harus punya kompetensi tentu harus mengupdate terus pengetahuan
berkolaborasi, kita harus menjaga kebersamaan di antara internal maupun eksternal yang terkait, khususnya yang terkait dengan pendidikan. Semua yang terkait dengan pendidikan orang-orang ya, orang-orang yang person-personnya. Kemudian komitmen kita harus berniat supaya apa yang kita perlu ketahui, kita pelajari, kita sudah ketahui, kita harus terapkan. Kemudian kita melakukan evaluasi supaya bagaimana yang sudah berjalan ini, yang sudah baik kita pertahankan, kita tingkatkan, yang belum baik, yang belum jalan kita mencoba mencarikan cara supaya juga bisa Solusi, jalan. Ya, saya kira itu yang paling penting yang harus kita miliki supaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Luar biasa Pak. Info bincang-bincang di pagi hari ini tentang statementnya Bapak adalah bagaimana tanggung jawab bersama kita jalankan sesuai dengan tantangan zaman. Sehingga apa? Untuk menjawab semua itulah gunanya perbaikan kurikulum. Terima kasih Pak, kami dari Media Perwari Online mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman, Kepala Sekolah SD Impres Kapasa, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.